Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Sania Khan adalah seorang wanita keturunan Pakistan Amerika yang lahir di Chattanooga, Tennessee. Dan dia pindah ke Chicago, Illinois pada tahun 2021. Dia adalah seorang wanita yang ceria dan bisa membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman berbicara dengan dia. Wanita imigran Pakistan ini memulai karirnya sebagai pekerja sosial dan menjadi pengacara untuk keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah di Chattanooga. Karena dia suka bepergian dan ingin menjadi seorang fotografer profesional, dia lalu ingin mengumpulkan uang lebih banyak lagi untuk membeli kamera. Makanya itu, dia kemudian bekerja sebagai pramugari Spirit Airlines yang tugasnya adalah mengelola komunikasi antar awak kabin. Dan setelah uangnya terkumpul, Sania akhirnya keluar dari pekerjaannya sebagai pramugari. Karirnya baru mulai bersinar ketika dia membeli kamera DSLR pertamanya. Dia kemudian menjadi seorang fotografer dan pembuat konten di TikTok. Dia juga menerima pekerjaan sebagai fotografer pernikahan yang mengabadikan momen spesial antara pasangan yang berbahagia di hari pernikahan mereka. Melalui kemampuan menggunakan sosial medianya, Sania memperkenalkan jasanya di sana. Apalagi TikToknya kemudian memiliki follower dengan jumlah hampir 20.000. Sehingga dengan mudah, dia bisa memiliki banyak pelanggan. Mengenai pendidikannya, Sania Khan sempat kuliah dan mengambil jurusan psikologi dan studi untuk wanita di Chattanooga School. Selama kuliah, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Rahil Ahmed. Setelah berkencan dengan Rahil selama sekitar 5 tahun, akhirnya Sania menikah dengannya pada bulan Juni 2021 dan mereka pun pindah ke Chicago bersama. Sania dan Rahil memiliki pernikahan ala Pakistan yang luar biasa besar dan mewah. Acaranya pada saat itu benar-benar meriah. Tapi pernikahan mereka itu dibangun di atas dasar kebohongan dan manipulasi. Kemewahan pesta pernikahan ternyata tidak sebanding dengan kebahagiaan yang Sania impikan. Rahil yang berusia 36 tahun ini mulai sering berbuat kasar terhadap Sania. Dia sering memarahi Sania dan membatasi semua kegiatan Sania. Seorang teman Sania bahkan pernah berkata, kalau Rahil ini mempunyai kesehatan mental yang buruk, dia kasar dan agresif. Rahil suka sekali memonitor apa saja yang Sania lakukan sehari-harinya. Dia memantau apa saja yang Sania kerjakan. Dia mewaspadai dengan siapa Sania bergaul dan mengatur bagaimana Sania berpakaian. Pada bulan Desember lalu, Sania sempat memberitahu temannya bahwa dia merasa tidak aman bersama suaminya. Dia bahkan juga memberitahu kedua orang tuanya. Tapi, kedua orang tuanya tidak menanggapi Sania. Karena tidak mendapatkan dukungan dari manapun juga, Sania akhirnya mulai suka curhat di medsosnya dan memposting semua permasalahan yang dia hadapi dengan Rahil di sana. Dalam salah satu postingannya, Sania menunjukkan tato barunya yang bertuliskan angka Romawi 28 dan bercerita kalau angka itu adalah umur pada saat dia menikah dan juga umur pada saat dia pindah dari kota kecil ke kota besar mengikuti suaminya. Juga itu adalah nomor lantai apartemen di mana dia tinggal dan nyaris tewas di sana gara-gara suaminya. Asal kalian tahu, Rahil sempat melompat dari apartemennya di lantai 28 melalui jendela dan membawa Sania bersamanya. Untungnya, hal itu tidak berakhir dengan fatal. Karena hal itu, Sania pun ingin bercerai. Dia sudah tidak kuat lagi menghadapi kekerasan yang dia terima dari suaminya. Tapi keluarganya tidak mengizinkan Sania untuk bercerai. Bagi keluarga Sania yang masih memegang teguh pada adat orang timur, bercerai itu adalah hal yang memalukan buat mereka. Anggota keluarga Sania memberitahu Sania, jika dia meninggalkan suaminya,
dia akan memberikan setan menang. Dan jika Sania berani berpakaian seperti wanita nakal, maka mereka akan menghabisi diri mereka sendiri di depan Sania ketika Sania kembali ke kampung halamannya. Sania sadar dengan stigma dia sebagai seorang wanita, apabila dia bercerai, itu akan merusak nama baik keluarganya. Apalagi dia dibesarkan dalam keluarga baik-baik dan sangat beragama. Tapi dia sudah putus asa menghadapi suaminya yang makin lama makin agresif dan suka mengontrol kehidupannya. Hingga akhirnya, Sania pun nekat untuk tetap bercerai dan tidak memperdulikan omongan orang tuanya lagi. Pada tahun 2021, Sania akhirnya berpisah dengan suaminya dan dia mengganti semua kunci apartemennya dengan kunci yang baru. Sejak itu, dia makin rajin memposting sosial medianya tentang keadaan dia setelah bercerai. Dan dia juga mendapatkan banyak komen yang positif dari follower-followernya. Kebanyakan yang dia posting adalah cerita tentang perjuangan dia mempertahankan pernikahannya dan cerita tentang betapa susahnya dia mendapatkan izin bercerai dari keluarga besarnya. Walaupun seluruh keluarganya tahu kalau dia disiksa oleh Rahil. Dari sini, tanpa Sania sadari, dia akhirnya menjadi TikToker yang aktif memberikan nasihat untuk banyak wanita-wanita di luar sana yang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Dalam salah satu videonya, dia sempat berkata kalau dia sudah bertahan selama 1 tahun dalam pernikahan yang menyiksanya ini. Dan dia akhirnya bahagia karena kini dia bisa bebas dari Rahil dan bisa membuka halaman baru dalam hidupnya. Dia bahkan sempat menulis di TikToknya, "Aku sangat bahagia saat ini." Pada bulan Mei 2022, akhirnya surat perceraiannya dengan Rahil keluar. Dan karena dia terlalu senang, Sania pun memberitahu para followernya karena dia nggak pernah sebahagia ini. 2 bulan kemudian, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar jam 4:30 di sore hari, polisi dari Chicago ditugaskan untuk memeriksa apartemennya Sania. Rupanya polisi dari kota Georgia meminta tolong pada polisi di Chicago untuk mencari keberadaan Rahil yang dilaporkan menghilang dari rumahnya. Keluarga Rahil sangat mengkhawatirkan kemana Rahil pergi. Karena Rahil menghilang begitu saja dari rumahnya di Alpharetta, Georgia. Rahil dicurigai menuju Chicago untuk menemui Sania. Oleh karena itu, para polisi di Chicago bergegas ke apartemen Sania yang terletak di lantai 28. Mereka menggedor pintu apartemen Sania dan mendengar suara tembakan dari dalam yang disertai dengan suara erangan. Ketika polisi berhasil mendobrak masuk, mereka menemukan Sania sudah tergeletak di pintu masuk dengan luka tembakan di kepalanya dan ada bercak darah yang sudah mengering di wajahnya. Sania dinyatakan tewas di tempat pada saat itu juga. Polisi lalu masuk ke dalam dan mereka menemukan Rahil terbaring di kamar tidur dengan luka tembakan di bagian lengannya. Ketika polisi memeriksa keadaan Rahil, dia dalam kondisi kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Di tangannya terdapat senpi handgun yang berukuran 9 mili dan sebuah catatan di dekat dengan tubuhnya. Menurut surat kabar The Chicago Sun-Times, Rahil langsung menembak dirinya sendiri setelah mendengar polisi mendobrak pintu apartemennya Sania. Rahil pun segera dilarikan ke rumah sakit Northwestern Memorial Hospital. Tapi ternyata nyawanya tidak bisa diselamatkan. Rahil kemudian dinyatakan meninggal di sana. Sebuah vigil untuk memperingati kematian Sania diadakan di sekolah Chattanooga. Banyak keluarga Sania dan teman-temannya berkumpul di sana. Mereka semua berduka atas kepergian Sania yang ditembak mati oleh mantan suaminya itu. Sungguh sangat disayangkan, seorang wanita secerdas Sania harus pergi dengan keadaan tragis seperti ini. Padahal, dia sengaja meninggalkan kota Chattanooga yang damai
demi mengejar cita-citanya menjadi seorang fotografer. Tapi apa boleh buat, mantan suaminya tidak rela melihat Shania hidup dalam bahagia. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.